Saudari dan saudara sekalian, kembali di Kristus Medium. Kali ini saya mau mengajak kita merenungkan, membicarakan bersama seorang tokoh dalam kitab suci yang bagi saya menarik dan juga mengundang banyak pertanyaan tentang misteri keselamatan. Yang saya maksudkan ialah Yudas dari Iskariot. Kenapa menarik? Pertama, kita semua tahu kalau kita membaca kitab suci Perjanjian Baru, Yudas, salah seorang dari 12 murid Yesus, disebut Yudas Iskariot, itu ditampilkan sebagai murid yang mengkhianati Yesus, mengkhianati gurunya. Kita semua baca dalam penginjil, semua Perjanjian Baru dinarasikan demikian, bahwa dia disebut sebagai seorang pengkhianat. Dalam hal ini dia berdosa, karena mengkhianati Tuhan, mengkhianati Yesus. Dia menjual gurunya, bersepakat dengan para pemimpin. Mereka memberikan dia 30 keping perak dan dia menjual gurunya. Nah, lalu kalau kita memperhatikan narasi-narasi Injil tentang tokoh yang satu ini, Yudas dari Iskariot ini, kita mendapat kesan, misalnya bahwa Tuhan Yesus seolah-olah mendorong Yudas ini supaya dia cepat melakukan apa yang menjadi niatnya itu. Jadi kalau kita melihat dikisahkan di sana, Yesus tahu bahwa salah satu dari 12 muridnya itu mengkhianati dia, menjadi pengkhianat. Jadi mungkin kita juga bertanya, kalau Yesus itu dia tahu, dia Tuhan, dia Maha tahu, dia tahu bahwa ada orang yang mengkhianati dia, kenapa dia tidak memilih untuk menyingkirkan saja murid itu, supaya tidak ada pengkhianat di antara 12 murid itu. Jadi kadang-kadang kita membaca teks-teks seperti itu, dan memang secara tradisional kita mewarisi pemahaman ini, bahwa Yudas itu pengkhianat. Yesus kan mengatakan juga bahwa lebih baik orang ini tidak lahir di dunia. Artinya di sana bahwa dia pendosa, dia orang yang jahat, dia pantas untuk masuk neraka kalau kita katakan demikian. Mungkin kita mau merefleksikan tokoh ini dengan bertanya, seorang Yudas itu ketika dia melakukan tindakan jahat itu, bagaimana dia lakukan itu? Dia tanpa sadar, dia inosen melakukan itu, atau dia dengan suatu kehendak, bebas, kesadaran, dengan pilihan, dia melakukan semuanya itu. Jadi kalau kita melihat di sana, kita mengerti dengan mudah bahwa Yudas melakukan itu sebagai suatu pilihan. Dia sadar apa yang dia lakukan, dia berkompromi, sepakat dengan para pemimpin, imam-imam. Kemudian ketika dia menjumpai Yesus gurunya di Taman Getsemani, dia memberikan suatu ciuman, dia kenal siapa itu Yesus, dan memang dia melakukannya itu. Dan kita tahu bahwa kemudian Yudas menyesali tindakannya itu, dan dia bunuh diri. Jadi ini menarik juga, kalau kita lihat tokoh seperti Petrus, kan Petrus 3 kali juga menyangkal gurunya, jadi malah 3 kali. Tapi setelah tahu bahwa dia salah, kan Petrus masih tetap mengikuti gurunya sebagai murid. Nah, ini berbeda dengan seorang Yudas yang tahu bahwa dia salah, menyesal, tetapi bukannya mengikuti gurunya bertobat, tetapi dia malah memilih cara bunuh diri, begitu. Jadi tentu ini juga bukan suatu pilihan yang cukup tepat. Mungkin dia putus asa, dia tahu bahwa keputusannya sudah salah, maka dia memilih cara itu. Tetapi kita tahu bahwa kalau dia sungguh-sungguh seorang murid yang baik, dia mau kembali kepada spirit, kemuritan, dia mengikuti Yesus. Jadi di sini ada sesuatu yang tadi saya katakan secara tradisional, kita mengerti, kita mendapat kesan bahwa demikian Tadi Yudas melakukan itu, Yesus seolah-olah
tahu tetapi diam saja, bahkan mendorong supaya sang pengkhianat ini melakukan apa yang dia inginkan. Jadi pertanyaannya, kok keselamatan kita itu melalui cara itu ya, suatu cara yang jahat ya, di mana harus terjadi bahwa seorang murid mengkhianati gurunya, kemudian akhirnya gurunya disalibkan untuk menjadi penyelamat bagi kita. Kok Allah memilih cara itu ya? Kira-kira pertanyaan kita demikian. Ini suatu pertanyaan yang serius ya dalam iman kita ya. Kok Allah memilih cara itu? Dan pertanyaan ini sesulit pertanyaan-pertanyaan lain yang juga kita jumpai dalam perjanjian lama ya. Misalnya, kenapa Tuhan itu membunuh orang-orang Mesir misalnya, mengadakan tulah untuk mereka, atau kenapa Tuhan itu meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya, ya, anak satu-satunya. Ya. Kok pakai cara itu? Kenapa harus ada korban supaya ada keselamatan? Begitu ya, kira-kira pertanyaan kita. Jadi memang ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah kita jawab. Tapi saya mau mengajak kita merenungkan hal ini ya, problem ini dalam diskusi kristologis yang sudah lama ya muncul dalam sejarah iman kita. Saya mau tunjukkan seorang tokoh di abad pertengahan, seorang Fransiskan, Johannes Duns Scotus ya. Dia juga terlibat dalam diskursus seperti ini ya, pertanyaan ya, kalau manusia tidak berdosa, kalau Adam tidak berdosa, atau pertanyaan kita sekarang, kalau Yudas tidak menjadi pengkhianat, keselamatan kita terwujud atau tidak ya. Nah, lalu Johannes Duns Scotus mengatakan ya, keselamatan kita itu tidak bergantung dari apapun disposisi manusia. Entah kita berdosa, entah kita tidak berdosa, Allah tetap mewujudkan karya keselamatannya. Demikian juga dalam tema ini, kita mau mengatakan di sini ya, bahwa entah Yudas itu kalau dia tidak melakukannya dan bahkan para pemimpin tidak menyalibkan Yesus ya, keselamatan itu tetap diwujudkan oleh Allah, tetap ditunjukkan kepada kita. Saya mau menunjukkan di sini, saya butuh bantuan salah satu buku. Ini buku terakhir dari Romo Manyi Suseno ya. Ini judulnya Menggereja di Indonesia ya. Ini salah satu artikel di buku ini, artikel ke-10, itu judulnya Yudas bunuh diri, adakah jalan keluar, begitu ya. Nah, saya mau mengutip beberapa kalimat di sini ya. Romo Manyi menulis di sini ya. Tentu Anda perlu membaca keseluruhan artikel ini, tapi beberapa kalimat di sini bagi saya relevan untuk tema ini ya. Tanpa Yudas pun, pimpinan bangsa Yahudi yang mau membunuh Yesus tentu dapat menangkap Yesus. Tentu Yesus, ya Allah sendiri dapat menebus kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan membuka keselamatan bagi kita dengan cara yang lain daripada dengan mati di salib. Bahkan tanpa kematian Yesus, Allah dapat mengampuni segala dosa kita. Jadi ini kembali tadi ya, gagasan Johannes Duns Scotus tadi, bahwa keselamatan itu ya, dari Allah itu adalah semata-mata kasih Allah ya. Kasih Allah, primat kasih Allah. Dan kasih Allah itu ya, kehendak bebasnya tidak bergantung pada disposisi manusia. Nah, kita mungkin bertanya ya, Yudas ini kan kalau dia sebagai pengkhianat, apakah dia akan diampuni dosa-dosanya? Dia akan diselamatkan? Ini suatu pertanyaan juga yang ya, menantang kita ya. Mungkin kita kembali kepada tokoh Yesus sendiri, bahwa yang paling utama ialah kehendak Allah untuk menyelamatkan kita. Yesus berdoa bagi orang-orang yang menyalibkan dia, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi juga pertanyaan apakah Yudas itu diampuni dosanya, dia diselamatkan atau tidak, itu juga bisa juga pertanyaan kepada kita sekarang ya. Nah, apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, bagi saya dan saudari-saudara sekalian ya.
Mungkin kita tidak berdosa sedramatis dan sebesar apa yang dilakukan oleh Yudas. Tetapi Tuhan sudah melakukan sesuatu yang besar kepada kita, yaitu Dia mengampuni dosa kita. Kita juga orang berdosa, dan Tuhan menunjukkan rahmat kerahimannya bagi kita sebagai pendosa. Maka kita tentu tidak boleh menuduh siapapun sebagai orang yang lebih berdosa dari kita. Nah, saya kira itu jelas Yesus mengajarkan itu. Dan juga kepada seorang Yudas kita tidak boleh gampang menuduh dia sebagai pendosa, ya, yang lebih berdosa dari kita. Dan jadi saya mau mengajak kita di sini merenungkan bahwa kalau kita melihat figur seorang murid yang disebut pengkhianat, yang kita mengerti sebagai pendosa, ya, mari kita juga membuka suatu wawasan baru untuk melihat bagaimana Allah dengan caranya sendiri menunjukkan keselamatan kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah menunjukkan itu sekali lagi bukan karena Adam sudah berdosa, bukan karena Yudas sudah berhasil mengkhianati Yesus gurunya, tetapi pertama-tama karena kasih Allah. Dan kasih Allah itu adalah ya sungguh-sungguh bebas datang dari Allah sendiri. Semoga permenungan kita pada tema dan tokoh Yudas Iskariot ini menambah wawasan kita, membantu kita dalam merenungkan misteri iman kita, yaitu misteri keselamatan yang ditunjukkan semata-mata karena kasih Allah kepada kita. Salam kasih untuk kita semua.